Magnus Carlsen melawan Anish Giri di babak 5 Norway Chess 2023. Catur klasik mereka berakhir dengan remis. Dan sekali lagi, Magnus Carlsen harus bermain dengan Armageddon Game di Norway Chess 2023. Yang memegang buah putih memulai dengan langkah D4, Anish Giri, kuda F6, putih C4, hitam E6, putih kuda C3, hitam gajah B4. Anish Giri menampilkan pertahanan Nimzo Indian Defense dengan ciri khas gajah ke petak B4 ini, teman-teman. Ya, pembukaan yang diciptakan oleh Ron Nimzowitsch, pecatur era masa lalu yang ahli teori. Putih menteri C2 adalah pilihan langkah yang paling banyak dipilih merespon gajah B4, hitam rokade pendek, putih A3, gajah memukul kuda, menteri memukul gajah, dan hitam D5. Kenapa hitam melakukan ini? Karena hitam ingin menguasai petak center, yaitu petak M4. Putih menukar pion di petak D5, hitam kuda E4, putih menteri C2, hitam memukul balik pion dengan pion E6, kemudian putih gajah F4, mengincar pion di petak C7. Langkah ke-9 ini yang menarik karena Anish Giri merespon dengan gajah F5. Yap, apa ide dari Anish Giri? Magnus Carlsen memukul pion C7 dengan menteri, hitam menukar menteri, kemudian gajah memukul menteri balik, dan hitam benteng C8. Wah, ternyata ide Anish Giri adalah untuk oke, saya memberikan pion, tapi perwira saya akan masuk ke zona pertahanan Magnus. Magnus menarik gajah ke petak F4, Anish Giri masuk dengan benteng C2. Ini tidak mudah. Bagaimana cara Magnus Carlsen untuk memukul balik benteng di petak C2 ini untuk mundur? Dia mainkan langkah F3 pertama kali untuk mengusir kuda ke petak F6. Kemudian dia memukul mundur gajah di petak F5 dengan G4, hitam gajah E6. Kemudian Magnus benteng B1 menjaga pion B2, hitam kuda C6. Magnus E3, hitam kuda A5, dan akhirnya gajah D3. Memukul mundur benteng di petak C2. Oh iya, teman-teman, buat yang belum tahu, format dari Armageddon Game di Norway Chess, putih memiliki waktu 10 menit, sementara hitam 7 menit. Tanpa increment. Apabila hasil remis, Anish Giri mendapatkan hasil kemenangan, yaitu atas ganti karena waktu dia lebih sedikit di awal permainan. Sampai langkah ke-17, Magnus unggul 1 pion. Dia mengembangkan kuda ke petak E2, hitam kuda C4, putih raja F2, hitam benteng A ke petak C8, putih benteng H ke petak C1, hitam B5 langkah ke-20. Nah, kalau kalian jadi Magnus Carlsen nih, teman-teman, gimana cara kalian mendobrak posisi hitam yang solid? Sementara hitam mungkin hanya mencari remis saja nih. Pause videonya dan tebak. Magnus Carlsen, gajah memukul kuda C4, hitam memukul balik dengan pion B, dan Magnus Carlsen mainkan langkah B4. Boom. Anish Giri melakukan end passen. Nah, ternyata Anish Giri ini nggak berani untuk mendiamkan posisi pion di petak B4 ini, karena mungkin melihat Magnus Carlsen memiliki 2 pion bebas melawan 1 pion, sementara kudanya juga bisa di set up ke petak C3. Anish Giri melakukan end passen, Magnus Carlsen, benteng memukul benteng C6, hitam benteng memukul benteng, dan putih benteng memukul pion B3. Hitam merespon dengan benteng B6. Kalian bisa lihat evolution bar-nya melonjak tinggi. Apa jawaban yang tepat yang harus dilakukan oleh putih? Karena udah unggul 1 pion, maka Magnus Carlsen menyederhanakan permainan dengan benteng memukul benteng. Boom. Hitam memukul benteng balik, putih kuda C3, hitam H5, putih pion memukul pion, dan hitam raja H7. Kenapa Anish Giri tidak memukul balik pion di petak H5? Karena gajah C7 akan mendapatkan pion hitam. Jadi dia harus raja H7. Magnus Carlsen lakukan idenya dengan gajah C7, hitam kuda D7, putih raja G3, langkah ke-29. Anish Giri menyerah. Kenapa nih Sobat RL Chess menyerah? Ya karena kalau dilanjutin raja ke petak H6, maka putih akan melanjutkan permainan dengan langkah E4.
Apabila pion memukul pion, maka putih akan lakukan jalan D5, gajah ke petak F5, dan putih akan pion memukul pion E4, gajah H7. Putih memiliki pion promosi di petak D5. Akan lanjutkan dengan jalan raja G4. Apabila kuda F6, maka akan raja H4. Ya, karena dia punya pion promosi. Semakin sulit ya teman-teman ya, karena kalau misalkan dia pukul pion E4, pukul balik ya, ada jawaban gajah F4 yang membuat hitam kalah perwira. Dia harus mainkan langkah G5 dan akan di end pasen. Nah, sementara apabila gajah memukul pion di petak E4, maka putih akan merespon dengan kuda memukul kuda, kuda memukul gajah, kuda memukul kuda, dan akan dilanjutkan dengan D6. Apabila kuda F6, maka putih gajah B6. Nah, apa sebenarnya kesalahan fatal yang dilakukan oleh Anish Giri? Kesalahannya kita bisa lihat di posisi ini teman-teman. Ya, ini semakin besar ya keunggulan bagi pemain putih. Dan sebenarnya mengorbankan pion C7 agak tricky ya teman-teman ya di sini. Membuat putih unggul. Kemudian ya benteng C2 ternyata langkah yang kurang tepat. Lebih baik kita melanjutkan dengan kuda C6. Apabila putih menjawab dengan kuda F3, maka hitam bisa menjawab dengan kuda A5. Dan ternyata ini pilihan yang lebih baik, karena ada rencana masuk dengan kuda B3. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa meniru apa yang dilakukan oleh Anish Giri sebagai pemain hitam. Ya, Magnus Carlsen lagi-lagi hanya menambahkan 1,5 poin di Norway Chess karena menang lewat Armageddon Game. Nah, teman-teman, dan ini juga tidak menambah rating catur standarnya ya, karena menangnya lewat format Armageddon Game. Makin turun aja nih elo rating Magnus Carlsen. Teman-teman, apa komentar kalian? Dan masih percaya apakah semua akan Magnus pada waktunya? Sisa 4 babak lagi. Kita bahas di kolom komentar. Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sebut saja Magnus sekarang adalah King of Armageddon Game.